Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisan Rasana akan menjelaskan hasil makalah saya tentang data science adalah prospek masa depan profesi IT untuk memenuhi ujian akhir semester etika profesi. Dengan teknologi informasi yang secara nyata dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Untuk mengisi berbagai bidang usaha dan bisnis, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, yang berkaitan dengan teknologi informasi sangat diperlukan sumber daya manusia yang benar-benar handal dan profesional. Tanpa kemampuan dan skill yang baik, kita tidak akan mampu bersaing dengan tenaga TI yang berasal dari negara lain yang masuk ke bursa TI di Indonesia. Pendahuluan dari makalah saya, isinya adalah prospek lulusan bidang IT ini, baik itu MI ataupun SI Sistem Informasi maupun komputer akuntansi dalam beberapa tahun ke depan masih tetap menjadi primadona. Bidang teknologi informasi atau bisnis lain yang didukung penerapan teknologi informasi untuk saat ini dan di masa yang akan datang tetap mendapat perhatian khusus dari pemerintah, dikarenakan bersifat strategis bagi perkembangan bangsa dan negara di Indonesia. Dua aspek penting dalam pengembangan bisnis yang berhubungan dengan teknologi informasi adalah infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain kedua aspek tersebut, sebenarnya masih banyak aspek lain seperti pendidikan, finansial, dan sebagainya. Namun lemahnya infrastruktur dan langkahnya sumber daya manusia profesional dalam bidang ini merupakan penyebab lambatnya perkembangan dan bisnis teknologi informasi Indonesia kurang memadai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data science. Jadi, apa sih data science atau apa itu data science? Jadi, data science adalah ilmu pengetahuan interdisiplin tentang metode komputasi untuk mendapatkan wawasan berharga yang dapat ditindaklanjuti dari kumpulan data yang mencangkup 3 fase, yaitu ada desain data, mengumpulkan data, dan analisis data. Sebagai ilmu interdisiplin, data science mempunyai definisi yang berbeda-beda dari akademis maupun praktisi yang berkecimpung di dalamnya. Lalu, mengapa data science penting atau peran data science ini di zaman sekarang? Jadi, kenapa data science penting? Itu karena dengan data science kita dapat mengumpulkan dan mempelajari pola perilaku pelanggan. Dengan demikian, kamu bisa meningkatkan kualitas produk berdasarkan data yang diperoleh atau bahkan membuat sebuah inovasi. Adapun manfaat dari data science untuk startup adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu menentukan produk atau fitur apa yang dibutuhkan oleh khalayak atau customer, membantu mengevaluasi bisnis dan menciptakan target serta strategi. Selanjutnya, memprediksi tren di masa mendatang serta perilaku pelanggan. Rata-rata bisnis terjebak pada 2 atau 3 langkah awal, kemudian tidak memanfaatkan profesi penuh data science. Namun, percayalah beberapa pengetahuan dasar mengenai data science sangat bermanfaat bagi startup. Lalu, scope of work data science. Jadi, lingkungan profesi dari data science ini. Data science ini merupakan seperti ibaratnya itu pilot. Jadi, data scientist ini merupakan orang yang berada di balik kendali teknologi pengolahan data. Tanggung jawabnya luas dari analisis sampai mendapatkan insight atau rekomendasi untuk pengembangan bisnis. Data scientist ini bertugas menganalisis berbagai macam data dalam jumlah besar atau big data yang berlaku akumulasi di perusahaan. Profesi ini mengandalkan kemampuan analisis data seperti menggabungkan data dari berbagai sumber dan memastikan konsistensi dataset atau data preparation, memilih faktor atau algoritma yang mempengaruhi hasil prediksi atau data exploration, serta membuat infografis untuk memudahkan para pengambil keputusan dalam memahami data atau data visualization. Selain itu, seorang data science harus punya keterampilan untuk mencari tahu informasi yang berguna untuk pengembangan bisnis dengan memanfaatkan metode statistik. Data science ini juga memiliki tanggung jawab pekerjaan yang meliputi data dan riset. Hanya saja semua hal tersebut dilakukan menggunakan bahasa pemrograman atau komputerisasi.
Jadi lebih signifikan lagi tugas dari data scientist ini, yang pertama mengumpulkan sejumlah besar data yang tidak teratur dan mengubahnya menjadi format yang lebih bermanfaat. Yang kedua, bekerja dengan berbagai bahasa pemrograman termasuk SAS, R, dan Python. Yang ketiga, mencari urutan dan pola dalam data serta melihat tren yang dapat membantu bisnis. Dan yang terakhir, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim IT dan bisnis untuk memecahkan masalah menggunakan teknik berbasis data. Di sini juga saya akan menjelaskan penghasilan dari tenaga TI di Indonesia. Jadi sekarang ini gaji seorang pemula di bidang TI berkisaran 900.000 sampai dengan 2,5 juta per bulan. Sedangkan yang sudah berpengalaman bisa meraih sekitar 7 sampai 10 juta rupiah per bulan. Sementara di luar negeri, gaji seorang pegawai dalam bidang IT yang masuk dalam kategori pemula berkisar antara 400 US dollar sampai 600 US dollar atau sekitaran 3,6 juta sampai 5,5 juta per bulan. Sedangkan yang digolongkan dalam IT profesional memperoleh pendapatan sekitar 2.000 US dollar sampai 2.500 US dollar atau setara dengan 18,2 juta sampai 22,7 juta per bulan. Begitu juga di Indonesia. Bagi profesional atau developer ternyata tidak murah. Misalnya seorang software developer untuk ASP. Dengan pengalaman 5 tahun, gajinya minimal 5 juta rupiah. Untuk developer yang berbasis PHP, gajinya bersekitaran 7 juta per bulan. Kesimpulannya adalah derajat orang TI di Indonesia cukup tinggi di mata pemberi kerja dibandingkan dengan tenaga kerja di bidang lain. Kemudian bagi IT Director atau Chief Information Officer, CEO, menduduki peringkat pertama dengan penghasilan bersekitar antara 30 juta sampai 80 juta per bulan. Di Indonesia yang banyak masih di level IT Manager, menurut salary guide yang dikeluarkan Kelly Service, seorang IT Manager di Indonesia dengan pengalaman 5 sampai 7 tahun berpenghasilan bersih tidak kurang dari 11 sampai 20 juta rupiah per bulannya. Selanjutnya, penerapan data science dalam bidang health technology. Di sini saya mengambil contohnya dari bidang health technology. Penggunaan data science di ranah health technology ini juga rupanya memberikan dampak positif seperti membantu pencegahan dini terhadap berbagai penyakit, mendeteksi risiko fraud asuransi kesehatan, bisa memberikan data pasien yang lebih akurat, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah beberapa contoh pemanfaatan data science di ranah health technology. Yang pertama, bisa memprediksi flu menggunakan analisis big data. Yang kedua, bantu mendeteksi dan penanggulangan endometriosis. Yang ketiga, ada inovasi dalam pengobatan kanker. Yang keempat, penerjemah bahasa isyarat. Yang kelima, ada robot untuk mewakili siswa yang sakit. Selanjutnya, penerapan data science dari berbagai sektor. Yang pertama ada sektor finansial. Yang pertama melakukan manajemen risiko untuk mencegah kredit macet, bisa mendeteksi potensi fraud. Dan yang ketiga menegakkan tingkat customer count. Yang di sektor retail atau distribution menghasilkan prediksi untuk meningkatkan penjualan, menghasilkan trend forecasting, melakukan segmentasi konsumen, dan melakukan optimalisasi route dan armada. Selanjutnya ada sektor media. Di sini bisa diterapkan dalam menghasilkan visualisasi atau data storytelling. Dan selanjutnya ada menghasilkan analisa sentimen positif dan negatif untuk berita. Kesimpulan dari makalah yang saya buat adalah perkembangan teknologi informasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam memahami komponen teknologi informasi seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer, sistem jaringan, dan sistem telekomunikasi yang akan digunakan untuk mentransfer data. Kebutuhan akan tenaga yang berbasis teknologi informasi masih terus meningkat. Hal ini bisa terlihat dengan banyaknya jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi informasi di berbagai bidang. Juga jumlah SDM profesional dengan berkemampuan baik dalam bidang teknologi informasi masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Kemudian, yang cukup menarik dari perkembangan TI ini adalah penghargaan kepada mereka yang berkemampuan dalam bidang ini sudah bisa dirasakan dengan penghasilan yang bisa dikatakan cukup baik bila dibandingkan dengan tenaga kerja lainnya. Oleh karena itu, dengan
Terlepas dari itu semua, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional, infrastruktur yang baik yang sesuai merupakan syarat mutlak untuk mencapai tingkat keberhasilan dan kesuksesan di masa yang akan datang. Sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, apabila kita tidak mau ketinggalan, maka peningkatan kualitas SDM dalam bidang teknologi informasi ini harus ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan tuntutan dan perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Selain peningkatan SDM dan infrastruktur TI yang memadai, juga diperlukan suatu kerangka teknologi informasi nasional yang akan mewujudkan masyarakat Indonesia siap menghadapi pasar global yang dapat menyediakan akses universal terhadap informasi kepada masyarakat luas secara adil dan merata. Meningkatkan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal, peningkatan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kuantitas sumber daya manusia, meningkatkan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi, termaksud menerapkan peraturan perundang-undangan yang mendukungnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Sekian penjelasan hasil dari rangkuman makalah yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.